Selamat pagi saudara. Di hari Sabat bulan Juni tanggal 20 tahun 2021 ini, kita bersama-sama membangun ibadah raya secara online. Puji nama Tuhan. Saya akan menyapa saudara semua. Shalom. Adakah saudara menikmati damai sejahtera Allah di dalam hidup saudara hari ini? Doa kami, Bapak Ibu Saudara terus berada di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang merupakan kebenaran sabda Allah yang menjadi dasar di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama kita ambil dari kitab Injil Yohanes yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Baik, firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Yohanes 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Allah, mengikat dan merenungkan sabda itu di dalam hatinya, dan dijadikan pedoman hidup setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema renungan kita, pengharapan di masa-masa sulit. Pengharapan di masa-masa sulit. Saudara kekasih Tuhan, apa yang menjadi reaksi saudara pada waktu saudara melihat ular beracun? Kalau di sini yang kita tahu, yang kadang kita lihat itu ada ular kobra, itu ular yang beracun ya saudara. Dan di Alkitab banyak disebutkan ular beludak, yaitu ular yang sangat beracun kuat. Ular ini pada waktu mematuk orang, racunnya akan mematikan orang yang dipatuknya. Apa yang menjadi reaksi saudara? Ada berbagai reaksi, di antaranya adalah ada yang terkejut dan syok karena mengingat bahwa ular itu bisa mematuk dan mematikan. Tetapi bagi sebagian orang yang familiar dengan ular, pastinya dia tidak akan takut, akan menghalau ular itu supaya ular itu pergi dan seterusnya. Saudara, ular beracun itu pernah terjadi pada waktu itu mengerumuni bangsa Israel di padang gurun. Pada waktu kita melihat di dalam kitab Bilangan 21 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Di sana bangsa Israel bersungut-sungut karena keadaannya yang sulit. Bangsa Israel di padang gurun yang panas kalau siang hari dan sangat dingin pada waktu malam hari. Mereka makan yaitu roti mana, pemberian Tuhan dari langit. Saudara, bangsa ini mulai jenuh dan jengah dalam keadaan yang berat itu. Mereka mulai bersungut-sungut menyalahkan Musa sebagai hamba Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Saudara, akhirnya bangsa ini dikerubuti oleh ular tedung yang sangat berbisa. Dan bangsa itu banyak yang dipatuk ular tedung ini sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Sesuai dengan perintah Tuhan, supaya Musa membuat patung tembaga, yaitu patung ular untuk dipancangkan di tengah-tengah bangsa itu. Dan barang siapa yang dipatuk ular ini dan melihat patung tembaga buatan Musa, orang ini tidak akan mati. Saudara, ini secara urufiah kita tidak diajar untuk menyembah patung.
Bukan. Tetapi kita akan mengambil pelajaran rohani. Apa yang diajarkan firman pada pagi hari ini? Saudara kekasih Tuhan, Injil Yohanes menekankan kembali bahwa memandang ular tembaga dapat menghidupkan orang-orang yang terkena racun ular beludak itu. Demikian halnya kita mengambil pelajaran bahwa dengan memandang salib Kristus dapat menghidupkan orang-orang yang terkena racun dosa mematikan, sehingga orang ini akan tetap hidup. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-14. Saudara, ketika hidup ini menjadi sulit, ketika keadaan berantakan, keadaan menakutkan dan menyeramkan, ketika keadaan menjadi darurat, kepada siapakah kita akan memandang? Apakah kepada orang-orang tertentu yang mungkin orang tersebut adalah kaya, atau mungkin berkuasa, bahkan dia punya segudang pengalaman? Ataukah kita tergoda untuk mencari jimat-jimat dan mantra untuk menguatkan diri, mencari patung-patung untuk kita sembah? Bahkan mungkin apakah kita tertantang untuk mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, kemampuan dan kepandaian sendiri? Atau justru kita akan menggunakan keadaan tersebut, keadaan sulit, keadaan darurat sebagai kesempatan kita berjalan bersama Tuhan dan meminta hikmat-Nya untuk langkah-langkah hidup kita. Saudara, masa-masa sulit, masa darurat COVID terakhir ini membuat kadang sebagian orang sudah merasa jenuh karena keadaan yang tidak kunjung membaik. Terkadang kita menjadi abai, kita tidak menghiraukan lagi protokol kesehatan, kita tidak mau mendengarkan lagi nasihat-nasihat karena terlalu jenuh dengan keadaan. Bahkan kita berkata, ya sudah, semua terserah Tuhan. Apakah seperti itu, saudara? Di dalam menghadapi masa-masa berat, masa-masa sulit terakhir ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita terus memandang kepada Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Salib Kristus yang menjadi prioritas utama di dalam kita memandang hidup ini. Supaya pada waktu kita mengambil langkah hidup ini, kita tidak sesat di jalan. Pengharapan di tengah masa-masa sulit, yaitu hanya pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang terus akan membawa kita terus kuat berjalan. Saudara, mari di dalam menghadapi masa-masa yang berat ini, kita bersama-sama memandang Kristus sebagai penuntun hidup kita. Yakinlah, pengharapan bukan sekedar meyakini apa yang kita inginkan, tetapi mengimani bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Selamat menikmati tuntunan Tuhan. Pandanglah Tuhan terus, supaya hidupmu akan terus diarahkan dan diterangi oleh Tuhan. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagaimana firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari terus
berpengharapan kepada Tuhan, supaya masa-masa sulit ini dapat kita lalui dengan benar. Tuhan memberkati kita. Kita mengambil waktu teduh, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami boleh terus memandang kepada salib Kristus. Kami berharap terus hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan penolong hidup kami. Berkatilah segenap jemaat-Mu GITJ Paulus di dalam menghadapi masa-masa sulit terakhir ini. Biarlah kami tidak jenuh dan berputus asa, tetapi kami terus memandang hanya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kekurangan, Allah yang memberikan kecukupan, karena Engkau adalah sumber berkat atas kehidupan kami. Kami juga berdoa, jikalau di antara saudara-saudara kami, gereja Tuhan yang terpapar COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkarya memberikan kekuatan dan imun tubuh yang baik, sehingga perawatan medis dan isolasinya berhasil, sehingga mendapatkan anugerah kesembuhan dari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengasihani kami semua, supaya kami boleh berjalan dan terus memandang hanya kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu GITJ Paulus, supaya kami terus belajar untuk memandang kepada Tuhan, bahwa Allah yang akan terus bekerja atas hidup kami, supaya kami boleh bersaksi dan bersinar di tengah-tengah masyarakat. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami serukan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, ibadah akan kita akhiri, dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini, di hari-hari yang sulit, masa-masa yang akan datang, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.